Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kembali lagi kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak seorang pun dari kita yang datang ke sini hari ini kecuali pasti dengan niat untuk mendapatkan kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, berdiri ruku sujud karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, harapan yang membuat kita nanti berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di pertemuan hari ini kita melanjutkan hadits ke-7 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala terkait dengan hal-hal yang akan memperbaiki hati kita dari hadits Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau di poin yang ke-7, ghaithu al-qulub, hujan yang akan menyirami hati kita. Di sini beliau akan menyampaikan satu hadits yang akan menggambarkan kepada kita bahwa hati kita ini seperti tanah yang kita lihat, yang kita injak, dan yang kita pakai untuk hidup di dalamnya dalam kehidupan dunia ini. Kata beliau rahimahullahu wa hafizah, an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jal minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardon fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma faambatatil kala wal ushb al kathir wa kana minha ajadib amsakatil ma fanafa'allahu bihan nasa fasharibu minha wa saqaw wa ru'au wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya ki'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi muttafaqun alaih. Masyaallah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, inna, sungguh, masal, perumpamaan, ma ba'atsani Allahu bih, apa yang Allah Subhanahu wa taala utus saya dengannya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Karena beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kita. Maka di sini kata Nabi, perumpamaan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya minal huda wal ilmi, berupa petunjuk dan ilmu, kamathali ghaithin, itu seperti hujan. Perumpamaan wahyu ini apakah berupa Al-Qur'an atau berupa hadits, itu seperti hujan. Ini perumpamaan yang kita bisa pahami seluruhnya. Karena semua kita kenal yang namanya hujan. Kita tahu itu. Perumpamaannya seperti hujan. Asoba ardon,
yang turun menimpa sebuah tanah. Dari tanah yang ada di atas permukaan bumi ini. Fakanat minha, maka di antara tanah ini yang disirami oleh air hujan, ta'ifatun thayyibah. Ada sekelompok tanah bagus tanahnya. Gimana itu bagusnya? Nabi jelaskan. Qabilatil ma, dia bisa menyerap air. Ini tanah ini turun hujan. Tanah ini bisa menyerap air ke dalam dirinya. Fa'ambatatil kala wal ushbul katsir. Sehingga karena dia bisa menyerap air, maka muncullah, tumbuhlah dengan sebab itu tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan yang sangat banyak. Ini tanah yang pertama. Kalau dilihat dari air hujan. Wa kana minha ajadib. Ada juga tanah yang kedua, tanah yang ajadib, tanah yang keras. Amsakatil ma, modelnya itu dia bisa menampung air, tapi tidak menyerap ke dalam, hanya menahan di atasnya. Fanafa Allahu bihan nas, maka orang-orang mengambil manfaat dengan air itu karena dia tertampung. Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu bermanfaat untuk manusia. Bermanfaat untuk orang lain, tapi tanahnya tidak. Fasyaribu minha wasaqau wa ru'au. Orang-orang pun dengan sebab air yang tertahan tadi di atas tanah itu, mereka bisa minum, mereka bisa menyiram tanamannya, dan mereka bisa mengembalakan gembalaannya di situ. Yaitu bisa dipakai untuk minum hewan ternaknya. Ini jenis tanah yang kedua. Bermanfaat bagi orang lain, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Ketiga, wa asabat ta'ifatan minha ukhra. Kemudian ada juga air hujan turun di tanah jenis ketiga. Innama hiya ki'an. Tanah yang ketiga ini ki'an. Ki'an ini sama dengan ajadib. Tandus. Tidak bisa menyerap air. Hanya saja dia tidak bisa menampungnya juga. Kalau yang kedua, dia tidak menyerap air ke dalam, tapi bisa menampung. Dia menahan air di atas permukaannya. Kalau ini ki'an, tandus, la tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an. Tidak menyerap air dan tidak menumbuhkan tanaman. Ini 3 jenis tanah. Kata Nabi setelah itu, fadzalika, itulah perumpamaan. Kita manusia. Kita semua yang hadir di majelis ini dan seluruh manusia. Ikhwan dan akhwat, muslim dan muslimah, keadaan kita seperti itu 3 tadi. Akan ditegaskan oleh Nabi. Ada tanah, turun air, bisa menyerap air, tumbuh-tumbuhan. Ada orang seperti itu, turun Quran, datang Quran kepadanya. Dia serap dalam dirinya, dia pahami, masuk ke hatinya, dan muncul amalan. Dia dapat Quran, dia baca. Dia pahami dengan hatinya. Akhirnya dia muncul amalannya, berupa keyakinan, ucapan, dan perbuatan anggota badan. Ini yang pertama. Yang kedua ada tanah, turun air hujan. Dia menampung airnya, tapi untuk yang lain. Untuk hewan ternak, untuk manusia yang bisa minum dalamnya. Kita juga ada yang seperti itu. Ada di antara kita belajar, dengar hadits. Kita tampung itu hadits, kita hafal. Kita sampaikan kepada orang, tapi kita tidak amalkan. Itu golongan yang kedua. Kita sendiri tidak amalkan, tapi bermanfaat untuk orang lain. Tanah yang ketiga, tanah yang tidak bermanfaat sama sekali untuk dirinya dan untuk orang lain. Yaitu tanah yang ki'an sifatnya, bukan lagi tandus, tapi ki'an. Ki'an, turun air, langsung mengalir, tidak tersisa sedikit pun darinya. Manusia juga ada yang seperti itu.
Ilmu ada di sekitarnya. Dia dengar. Tapi seperti yang kita bilang, masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Artinya tidak mampir. Tidak mampir. Kata Nabi, beliau tegaskan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Seperti itulah perumpamaan orang yang paham agama Allah. Wa nafa'a bima ba'athani Allah. Dan yang bermanfaat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala utus saya dengannya. Fa'alima wa 'allam, golongan yang pertama. Dia belajar dan yang mengajar. Ini golongan yang pertama. Belajar dan mengajar. Dan masuk juga golongan yang kedua. Belajar dan mengajar. Yang membedakannya, satu beramal untuk dirinya dan ajarkan kepada orang lain. Yang kedua, punya ilmu, dia ajarkan kepada orang lain. Cuman dirinya tidak seperti yang diajarkan kepada orang lain. Ini dua ini. Masih bagus, baik. Iya, masih bagus karena keluar dari laknat. Keluar dari laknat. Karena Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unah. Wa mal'unun ma fiha. Illa dzikrallahi wa man walah. Au alim wa muta'allim. Dunia ini terlaknat. Dunia ini dari awal sampai akhir terlaknat. Dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Kita juga termasuk. Kecuali yang selalu berzikir kepada Allah. Dan yang membantu orang yang berzikir kepada Allah. Yang punya ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Berarti tadi masih bermanfaat. Kalau ada orang punya ilmu, diamalkan, diajarkan ke orang juga. Itu yang terbaik. Tapi ada juga orang punya ilmu. Diajarkan kepada orang, tapi dianya sendiri tidak mengamalkan yang diajarkan itu. Kalau kita lihat, tulisannya dengan amalannya berbeda. Tulisannya Masya Allah, sangat bagus. Status WA-nya indah, status Facebook-nya bagus. Tapi ketika kita bertemu dengan orangnya, ternyata jauh dengan apa yang dia tulis. Ini golongan yang kedua. Bisa menampung ilmu, tapi hanya bermanfaat untuk yang lain. Tapi ini juga bagus. Karena keluar dari laknat. Yang ketiga yang bermasalah. Yaitu turun air tidak tertahan. Hanya mengalir saja. Tidak menyimpan untuk orang minum di situ. Untuk hewan tidak, tumbuhan tidak tumbuh. Kata Nabi, wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Perumpamaan ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu. Datang Quran, tidak dia dengar, tidak dia hafal, apalagi mau disampaikan kepada orang lain. Tidak peduli dia terhadap Quran. Tidak peduli dia terhadap hadis. Dari hadis Nabi SAW. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Dia tidak menerima petunjuk Allah yang saya diutus dengannya. Ini adalah perumpamaan orang yang syaki. Orang yang tidak diinginkan kebaikan untuknya. Kalau yang pertama dan yang kedua, itu ciri kalau dia diinginkan kebaikan. Walaupun hanya bermanfaat untuk orang lain. Kata Nabi SAW, khairukum man 'allamal Qur'an wa man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Hadits Utsman bin Affan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini yang terbaik. Juga sabda Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hadits Muawiyah. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Setelah itu muncul amalan atau tidak muncul. Yang penting dia paham agama. Allah inginkan kebaikan padanya. Berarti lawannya kata para ulama, siapa yang tidak paham agama, tidak mau mengangkat kepala kalau terkait dengan hadis, terkait dengan Quran.
Tidak mau angkat kepala. Pokoknya saya tidak mau belajar. Nanti saya banyak tahu halal haram. Sebagian orang begitu kalau kita dengar. Kenapa kita belajar? Bahaya belajar. Lebih baik saya tidak tahu supaya saya bisa halal haram. Ini bahaya sekali. Orang seperti ini bahaya ini. Ini adalah orang yang tidak Allah inginkan kebaikan padanya. Karena kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Kita butuh tadi makanan buka. Kebutuhan kita terhadap makanan buka itu tidak seberapa dibandingkan dengan kebutuhan kita terhadap ilmu. Tidak seberapa. Karena kenapa? Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, An-nas muhtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila ta'am wa syarab. Orang manusia, ikhwan akhwat muslimah, tua ataupun muda. Manusia secara umum, kebutuhan mereka kepada ilmu itu lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Kenapa? Imam Ahmad sebutkan, li'anna at-ta'am wasyarab yuhtaju ilaihi fil yaumi marrah au marratain. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari itu sekali atau dua kali saja. Coba kita lihat tadi, sebelum berbuka, seakan-akan semua yang ada di dunia ini kita mau makan. Mau tomi jalan kote, mau tomi pisang hijau, mau tomi nasi pakai ayam, mau tomi bakso tusuk dibawa. Pokoknya sebelum buka itu, semua kita mau. Semua kita mau sebelum buka. Tapi coba setelah buka, sudah kita makan kurma, makan satu dos nasi, hilang semua itu kemauan. Hilang semuanya. Biar didatangkan satu kontainer jalan kota, afwan, tidak cukup nih. Itu makanan. Kata Imam Ahmad, ini berbicara kenyataan. Orang butuh kepada makanan sekali atau dua kali saja dalam sehari. Paling tinggi kita butuh berapa? 3 kali. Tapi ilmu, kata Imam Ahmad, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Tapi ilmu, kita butuh kepadanya sejumlah napas kita. Coba hitung napas kita dalam sehari. Berapa napas kita saat tidur pagi? Tidak ada yang tahu. Karena ada napasnya panjang sampai ngorok sampai seperti hilang napas. Ada juga yang pendek. Ya napas cepat. Itu ditidur. Saat naik tangga berapa napas? Kebutuhan kita terhadap ilmu sepanjang napas kita. Karena selama kita masih bernapas, kita butuh ibadah. Tidak mungkin kita ibadah tanpa ada ilmu. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia seperti Nasoro. Itulah orang-orang yang dolin, yang sesat. Beramal tanpa ilmu. Nabi yang bilang, ketika belum baca surat Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kata para ulama, jalannya ilmu dan amalan soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya maghdub. Maghdub ini punya ilmu tapi tidak beramal. Tidak juga diamalkan dan tidak ajarkan. Waladdallin, tidak pula yang dol. Dol ini tidak punya ilmu tapi semangat beramal. Nabi ditanya, apakah itu mereka Yahudi Nasoro yang punya ilmu tapi tidak beramal Yahudi? Siapa lagi? Yang tidak punya ilmu tapi semangat beramal, bukankah itu Nasoro? Siapa lagi? Kata Nabi. Kata para ulama, siapa yang menyerupai ini? Punya ilmu tapi tidak amalkan, atau tidak punya ilmu tapi semangat beramal, maka menyerupai Yahudi Nasoro. Makanya selama ada napas, berarti kita butuh ibadah. Karena kita tidak boleh istirahat selama ini napas ruh ada. Kalau ada orang bilang saya sudah cukup, saya istirahat saja, orang begitu itu bahaya. Orang yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, itu bahaya. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, kepadanya sampai dan selama kita hidup sampai berjumpa dengan kematian. Kebutuhan kita terhadap ilmu berarti sesuai dengan napas kita. Selama kita masih bernapas, berarti kita masih butuh Quran. Selama kita bernapas, kita butuh hadits. Sementara makan dan minuman, biar kita bisa bernapas, ada waktunya kita tidak boleh makan.
Banyak orang di umur sudah sekian tahun kadang kita ajak makan, wah enggak bisa misalnya makan beras. Enggak bisa makan nasi. Ada orang di sekian umurnya sudah enggak bisa minum melebihi sekian mili. Berarti kebutuhan terhadap makanan dan minuman itu sudah terbatas. Terbatas, tapi ilmu, biar dia sudah enggak mampu makan masih butuh ilmu. Dia sudah enggak bisa bergerak ini di rumah sakit, tapi masih butuh ilmu. Bagaimana caranya sholat? Butuh ilmu dia, biar sudah tidak bisa bergerak. Dia butuh bagaimana caranya sholat. Nah, ini masalah. Makanya perkataan Imam Ahmad ini adalah perkataan yang luar biasa berdasarkan kenyataan. Ini belum katakan. Karena yang beruntung adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi. Adalah yang menerima wahyu mengamalkannya. Bukan yang menolak atau yang tidak mengamalkannya. Ini menunjukkan bahwa hujan yang kita butuhkan untuk menyirami hati kita adalah hujan wahyu. Ini judulnya kita hari ini. Hati kita ini butuh siraman. Dan yang bisa menyiramnya adalah hanyalah Quran dan Sunnah. Hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana badan kita juga butuh makan dan minuman, maka juga hati kita butuh makanan dan minuman. Dan makanan hati kita adalah hanyalah al-huda wal ilmi, petunjuk dan ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Ini yang kita bisa ingatkan di malam hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan besok dengan melanjutkan hadits yang ke-8. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.